bagaimana Anda melihat penataan dapil untuk DPRD Kabupaten Nganjuk? Kajian kami dengan teman-teman, kalau 2029 dengan 5 dapil memang kurang ideal. Kurang ideal. Menurut kami, kajian kami. Idealnya berapa? Dikurangi malah. Tambah. Dari 7 dapil. Jadi kalau kursinya di dapil itu terlalu banyak, calon ya semakin ikatan emosional, kedekatan ideologis ya semakin jauh lah. Tapi kalau semakin sempit ya semakin dekat. Tapi terlalu sempit ya tidak baik. Artinya lah. Dari proses perencanaan penyusunan dapil kita sudah berbicara tentang jumlah berapa kursi di dapil tersebut dengan memperhatikan sisanya. Jumlah penduduk tadi, kan begitu. Iya. Nah, ini juga berkaitan lagi dengan konversi suara pada saat penghitungan suara sah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman milih semua? Kita kembali lagi di podcast Sedudo KPU Kabupaten Nganjuk. Nah, jika pada sesi sebelumnya, pada edisi sebelumnya kita ngobrol-ngobrol terkait dengan buku Tata Kelola Pemilu, kita masih berlanjut ya, kita ngobrolin buku Tata Kelola Pemilu ini. Jika sebelumnya kita bahas bab 3, kita pada edisi kali ini akan ngobrol-ngobrol terkait bab 10. Apa bab 10? Nah, ini bahasanya adalah tentang alokasi kursi dan pembentukan daerah pemilihan. Saya masih ditemani oleh narasumber yang sebelumnya menemani saya pada edisi yang membahas bab 3, yaitu masih bersama Pak Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk, Pak Labib. Yang kemudian masih bersama Pak Yuda, Ketua Bawaslu, dan masih bersama Pak Dr. Miaskur. Nah, ini pada sesi kali ini, pada edisi kali ini, ya kita karena kalau sebelumnya kita ngomong masalah sistem pemilu, berkaitan dengan juga di dalamnya sebelumnya kita bahas pencalonannya, terus hiruk pikuk dalam kegiatan coblosannya itu pertarungannya. Nah, saat ini kita ngobrol tentang alokasi kursi dan pembentukan daerah pemilihan ini, kita obrolkan tentang arena pertarungannya. Kalau tinju ini ring tinjunya, Pak. Ya, arena pertarungannya. Nah, tentu ini menjadi sebuah hal yang sangat krusial dapil ini, karena dapil itu menjadi sebuah arena di mana para caleg itu nanti bertarung. Nah, pembentukan dapil ini dihadapkan pada dilema bagaimana menegakkan prinsip kesetaraan nilai suara, one person, one value, one vote, atau biasa disebut dengan OPVOV. Nah, sambil menjaga bahwa prinsip keadilan wilayah, batas administrasi, serta kohesivitas sosial ekologis masyarakat ini tetap terjaga. Nah, untuk di sesi kali ini sama seperti sesi sebelumnya, pertanyaan akan saya mulai dari Pak Maskur, ya. Ini pada bab 10 ya, buku ini Pak Ramlan ini menekankan pentingnya prinsip kesetaraan nilai suara, apa yang disebut OPVOV tadi, dan integralitas wilayah dalam mendesain sebuah daerah pemilihan. Nah, Pak Maskur ini sebagai seorang akademisi, seorang pakar hukum ini, bagaimana Anda melihat penataan dapil untuk DPRD Kabupaten Nganjuk? Apakah secara geografis itu sudah memenuhi syarat lah, atau secara kohesivitas sosial dan ini tidak ada ketimpangan keterwakilan dalam penyusunannya? Iya, terima kasih Mas. Review ini ya dengan masalah dapil di Nganjuk. Dulu ketika kita pernah kita diundang itu untuk membahas masalah
pembahasan dapil itu kan ada rancangan 1, 2, 3. Iya. Ini kayaknya yang disahkan diterima KPU itu kan rancangan 1 itu. Nah, Ada 5 dapil, setiap dapil 10 kursi itu ya. iya. Terus tadi ada kata kunci apa? Kesetaraan suara gitu Iya. ya. One person, one value, one vote itu. Itu kan kaitannya artinya ya jumlah penduduk yang diwakili itu harus setara kursi yang diperoleh kan, maksudnya seperti itu kan. Kemudian juga kohesif. Kohesif itu keterikatan, keterpaduan ya. Maksudnya enggak ada apa keterbelahan lah terlalu jauh. Kalau saya lihat itu kaitannya kohesif dan kohesif sosial ya. Iya. Dapil 1 saya cukup memadai lah, cukup responsif lah. Kalau pikiran saya loh ya, Iya. kalau Nganjuk itu kan tidak terlalu apa ya, masih cenderung homogen, tidak terlalu heterogen betul gitu. Dari segi Cenderung masyarakatnya ya. Cenderung Homogen. ya tentu ada heterogennya, tapi tidak terlalu tajam gitu lah. Jadi kalau dapil 1, dapil 2 terus saya kira masih responsif ya. Itu. Cuma itu kan kaitannya apa? Besaran daerah pemilihan ya. Ringnya itu kan kita kan masuk pilihan yang paling besar itu. Kalau bukunya Pak Pak Ramelan itu kan istilahnya dapil kecil itu kan small constituency itu kan 3-5 yang saya baca itu. Kalau menengah medium itu kan 6-9. Kalau di atas 10 itu kan large. Sangat luas besar gitu. Kalau Nganjuk itu kan pilihannya jatuh 10. Sebenarnya anggap aja 3-12 gitu ya. Iya. Angka 3 itu kan menggambarkan apa ya? Akuntabilitas yang dekat. Tapi persaingan ketat sekali. Harga suara kan sangat tinggi. Sangat tinggi nanti. Tarungnya luar biasa. Tapi caleg dekat dengan masanya, akan memperjuangkan wilayahnya luar biasa dia. Gitu. Tapi kalau pilihannya luas, pilihan kita kan proporsional 12. Jadi sistem proporsional. Akhirnya ya agak renggang. Ikatan emosional itu ya tetap dekat lah. Mas Tati tadi alhamdulillah bagus itu sama konstituennya. Tapi kan tergantung calegnya masing-masing Mas Tati ya. Jadi jarak 10 itu menurut saya ya terlalu tinggi lah. Ya oke lah Mas Tati tadi bagus dengan konstituennya. Bagaimana dengan teman-teman yang lain? Tadi kan Mas Tati juga bilang kos politik sangat tinggi luar biasa. Itu kan ya bagaimana mau dekat emosional? Masa mendino kenyambang konstituen? Kan tidak mungkin lah seperti itu. Tapi setidak-tidaknya maksud saya ya nanti ke depan itu ya perlu ada pemikiran mungkin revisi juga. Ya tergantung lah monggo pilihannya mau pertanggungjawabannya itu akuntabilitasnya yang mau dipilih atau proporsionalnya. Tapi kalau lihat sistemnya kan proporsional. Ya saya kira oke-oke aja pilihan proporsional 10 kursi itu sudah cukup itu proporsional. Tapi ngomong kedekatan cenderung agak jauh emosionalnya agak jauh itu seperti itu. Jadi itu Mas. Berikutnya Pak Tatit ini. Nah dalam penataan dapil dan alokasi kursi legislatif ini Pak Tatit. Nah seringkali kan ini menjadi sebuah isu yang cukup sensitif ya bagi partai politik. Karena misalnya kemarin di satu dapil itu saya punya sekian kursi. Nah kalau ini berubah ini nanti juga potensi-potensi berkurang ini juga ada gitu. Nah Anda sebagai seorang pimpinan DPRD dengan yang cukup senior sebagai anggota dewan juga. Nah bagaimana dinamika partai politik Pak di Nganjuk ketika misalkan ada usulan-usulan dari beberapa daerah atau beberapa pihak untuk penataan ulang daerah pemilihan misalkan. Dan mungkin seberapa besar sih pengaruh perubahan batas wilayah misalkan jika memang harus ada perubahan wilayah itu pada peta kekuatan dan modal politik dari calon anggota legislatif itu Pak. Oke, terima kasih. Kami di partai kami ada kajian-kajian. Ya.
terkait dengan penataan dapil. 2019-2024 ini 5 dapil. 2019-2024 itu ada jumlah penduduk. Ketika ada jumlah penduduk berarti jumlah pemilih juga bertambah. Bertambah otomatis. Maka dimungkinkan 2029 nanti jumlah penduduknya juga bertambah dan jumlah pemilih otomatis juga bertambah. Kita tahu sekarang sudah di atas 1 juta. Yeah. Maka kajian kami dengan teman-teman, kalau 2029 dengan 5 dapil memang kurang ideal. Kurang ideal. Menurut kami kajian kan. Harus Idealnya ditambah berapa? atau dikurangi malah? Tambah. Dari 7 dapil. Jadi 7 dapil. Kajian. Contoh, dapil 1 Bagor Wilangan Nganjuk Rejoso. Ini Bagor masuk ke wilayah Sawahan dan seterusnya. Dapil 1 cukup Bagor Nganjuk Rejoso. Kalau tidak salah itu sekitar 8 atau 9 kursi. Dengan jumlah pemilih nanti diasumsikan sekian. Kami berharap nanti ada penambahan dapil. Kami berharap dari hasil kajian internal kami. Tapi sekali lagi ini kan masing-masing partai mempunyai sudut pandang yang berbeda. Apapun itu nanti. Cuma kami berharap nanti ada yang pertama karena jumlah pemilih semakin besar, otomatis nanti juga tingkat keterwakilan juga benar pada saatnya ketika mereka sudah jadi nanti tidak terlalu besar. Pertanggungjawaban ketika sudah jadi nanti kami akan lebih mudah. Contoh ketika nanti Bagor Nganjuk Rejoso dapil 1, kami akan lebih sedikit. Misalkan di situ nanti ada 2 anggota kami yang jadi, mereka cukup dibagi dalam pembagian tugas, dalam pertanggungjawabannya ketika sudah jadi. Dan sebelumnya itu nanti kan pasti ketika sudah ditetapkan daerah pemilihan itu menjadi 7 misalkan, saya yakin semua partai politik juga akan mempersiapkannya. Kalaupun toh tetap 5, kami nanti juga akan tetap mengikuti. Cuma kami nanti mengusulkan dengan kajian kami, ya nanti bila perlu ya duduk bersama dengan KPU. Kajian kami itu seperti ini. Sehingga nanti monggo yang paling tepat itu seperti apa. Tapi apapun keputusannya kami siap melaksanakannya. Saya bergeser ke Pak Yuda ini. Nah, bagaimana misalnya Pak untuk dari perspektif dari Pak Yuda sebagai Ketua Bawaslu, langkah pencegahan dari Bawaslu untuk memastikan penataan dapil di tingkat kabupaten ini benar-benar transparan, akuntabel dan ya tidak ditunggangi kepentingan satu atau beberapa pihak saja. Memang penyusunan dapil ini disusun untuk kepentingan pemilu itu sendiri, untuk rakyat itu sendiri. Nah, gimana Pak Yuda? Penyusunan dapil ini merupakan masuk ke tahapan tahapan pemilu yang tentu ada petunjuk teknis dari penyusunan dapil, yaitu ada 7 prinsip penyusunan dapil. Ini yang tentu tidak akan lepas dari itu, terutama tentang integralitas. Jadi tidak boleh ada dapil yang istilahnya dapil kodok. Dapil kodok itu dapil yang lompat, yang lompat dari 3 kecamatan, tapi yang satu melewati kecamatan yang satunya, sehingga tidak berkesinambungan. Nah, ini salah satu contoh beberapa hal yang memang harus kita perhatikan bersama. Kemudian kohefisien tadi kohesivitas itu juga sangat penting karena kultur dari masyarakat ini juga membawa karakter sifat dari masyarakat setempat untuk diwakili oleh calon di sana, sehingga penataan dapil itu sangat penting. Kemudian pernah terjadi juga karena
penataan dapil itu berbasis jumlah penduduk. Dulu pernah di Nganjuk itu dengan jumlah penduduk yang di atas 1 juta dengan jumlah anggota DPR 50, kemudian menjadi 45 jumlah anggota DPR-nya karena jumlah penduduknya berkurang dari 1 juta. Ya, ini yang menjadi fokus utama kami untuk mengamati dan mengawasi, karena hari ini jumlah penduduk di Nganjuk itu lebih dari 1 juta. Nah, meskipun kemarin ada COVID ya, tapi saya pikir tidak akan berkurang jauh sehingga kurang dari 1 juta. Kami sangat yakin masih di atas 1 juta, termasuk upaya-upaya kami berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri yang khususnya di Nganjuk, yaitu di Dinas Dukcapil. Meskipun hari ini masih portalnya masih ditutup ya. Nah, kami tetap berpikiran positif ya, tidak ada hal-hal yang kita pikirkan tidak diinginkan ya, tapi yang jelas kami tetap mengawal terus sehingga nanti harapannya jumlah penduduk real seperti data-data yang sekarang sudah kita kantongi bersama. Nah, sebenarnya untuk penataan dapil ini berapapun jumlahnya sebenarnya tidak menjadi permasalahan, karena kita melihatnya adalah dalam wilayah atau daerah ya. Kan tetap di daerah wilayah Kabupaten Nganjuk. Tetap di situ. Ketika dibagi dapil-dapil ini, berapapun jumlah caleg di dalam satu dapil ya, 7, 8, 7, 7, katanya katakanlah itu tidak berpengaruh. Yang berpengaruh itu adalah jumlah peserta pemilunya, jumlah partai politiknya lebih banyak atau lebih sedikit. Kalau lebih banyak partai politiknya, maka jumlah calegnya juga akan semakin banyak. Pemain yang bertarung lebih banyak. Ya, kalau jumlah peserta pemilunya lebih sedikit, ya akan lebih sedikit. Jadinya kalau hari ini kita di 5 dapil itu merupakan kajian dari usulan pemilu-pemilu sebelumnya, ternyata memang yang paling ideal sebenarnya ya 5 tadi. Jadi hasil simulasi yang dilaksanakan oleh KPU pada waktu pemilu 2024 itu pasti akan mengusulkan setidaknya 2 usulan hasil simulasi dapil baru, kemudian 1 yang lama. Itu terus setiap kali ada pemilu akan ada seperti itu, yang tentu juga melalui FGD ya tadi, FGD. Tapi yang paling ideal memang yang 5 dapil ternyata. Nah, ini juga berkaitan dengan bilangan ya, BPP, bilangan pembagi penduduk ya. Ya. Ini mempunyai kesetaraan, jadi harga yang sama di masing-masing dapil, sehingga tidak ada nilai yang jomplang, nggak ada. Jadi hampir setara nilai 1 kursi di masing-masing dapil. Nah, ini juga sesuatu yang kami awasi, termasuk tentang kesetaraan harga kursi di masing-masing dapil tadi. Tapi tetap ke depan itu kan pasti harus kita sesuaikan Pak ya dengan perkembangan jumlah penduduk dari masing-masing daerah, itu pasti juga akan sangat berpengaruh ke depan pasti ya. Ya, dan juga tentang pertama jumlah penduduk, yang kedua juga tentang ini jumlah partai peserta pemilunya, ini sangat penting untuk melihat di situ, karena ini berkaitan banyak ke belakang, termasuk beberapa jumlah caleg dan lain sebagainya, banyak. Oke, kita beralih lagi ke Pak Masgor ini. Nah, mengenai formula konversi suara menjadi kursi nih Pak, kita kan mengenal ada yang disebut kuota hari ya, dan metode divisor yang atau yang kita lebih familiar kita mungkin dengan Zenlik ini. Nah, mungkin
Pak Mas Kurin bisa memberikan ulasan sederhana nih, bagaimana misalnya transisi dari divisor ke dari divisor ini punya dampak atau mempengaruhi peluang partai-partai kecil gitu atau partai baru untuk mendapatkan kursi di DPRD kabupaten. Ya, gimana? Ya, terima kasih. Tadi kan Mas kan nyebut sistem yang pertama hari ya. Hari ya. Itu kan cenderung menguntungkan partai besar ya. Iya. Kemudian sistem yang kedua tadi apa? Senlit. Senlit ini kan cenderung menguntungkan partai kecil dan menengah. Tapi sekarang kan ada lagi tuh yang senlit dimodifikasi itu dibagi 1,4 itu lebih netral, partai besar, partai kecil. Maksudnya netral, tidak memihak partai besar, partai kecil itu. Ya itu pilihan-pilihan Mas. Kan tadi pilihan kita kan sistem proporsional. Maksudnya proporsi perimbangan, titik keseimbangan. Ya, karena kita cari titik keseimbangan ya saya kira pengalaman dulu hari dengan bilangan pembagi pemilih, sisa suara suara sah kan begitu banyak yang terbuang partai politik. Kan rugi itu. Partai politik besar, suara sisa terbuang banyak, tidak dapat kursi. Akhirnya diganti dengan senlit itu kemudian agak lumayan. Kemudian direvisi dengan yang dimodifikasi lebih netral. Tentu saja itu ya bukan yang paling sempurna. Tentu saja masih ada sisa suara yang terbuang. Tapi kan tidak terlalu banyak sekali. Kalau toh ada yang terbuang itu kan mungkin kaitannya ambang batas parlemen itu. Ambang partai bisa masuk ke parlemen lah, kan 4%. Itu teman-teman peneliti ya kalau bisa dikurangi lah. Pilihan kita kan proporsional. Jangan banyak suara yang sah yang dibuang lah kalau proporsional. Itu ya memang ambang batas itu tujuannya untuk menghambat tujuan tertentu lah. Umpamanya partai tertentu tidak bisa masuk. Itu pilihan kita itu memang ya tadi kalau bilang Pak Ramlan itu campur aduk. Ingin ini gak rono gak rene no, tengah-tengah. Ya. Lah karena tengah-tengah ya udah jelas akhirnya ya. Ibaratnya seperti itu. Nah, pingin tengah-tengah ya, pingin proporsional itu ya enggak kiri enggak ke kanan ya tengah-tengah. Nah, itu. Jadi seperti itu. Ya pilihannya mungkin senlit yang dimodifikasi itu saat ini. Itu yang cocok dengan proporsional itu. Saya kira itu lebih lebih adil ya bagi partai politik. Dengan partai politik kecil juga untuk mendapatkan kursi, partai besar. Tapi dipikirkan juga tadi Mas Yuda bilang peserta pemilu. Peserta pemilu kita kalau tengok ya di Nganjuk itu kemarin kalau saya lihat data itu 24 partai. Kayaknya yang paling kecil itu partai apa itu? PSI atau apa itu? Dapat 700 suara, enggak dapat kursi itu. Yang masuk saja di parlemen 9 partai ya Mas Tatet ya. Itu 9 partai itu. Artinya ya sisa suara terbuang masih ada, sisa suara sah maksud saya. Jadi ambang batas ya parlemen threshold itu ya masih tinggi itu. Ya ada sih negara lain yang kayak Turki itu kan 10%. Tujuannya menghambat partai Kurdi. Tapi partai Kurdi kan tetap masuk sekarang. Bisa masuk itu. Jerman 5%, inginnya menghambat partai apa itu yang ekstrim itu. Tapi ya bisa masuk juga akhirnya. Ya kita ya harus legowo lah. Kalau pilihan proporsional ya mungkin pilihan tadi untuk hitungnya itu ya senlit yang dimodifikasi lah. Biar adil lah seperti itu. Saya kira itu Mas. Nah, kita kembali lagi ke Pak Tatit ini. Nah, dalam buku tata kelola pemilu ini kan Pak Ramlan menyoroti bahwa dapil yang ideal itu harus menjamin akuntabilitas wakil rakyat kepada pemilihnya Pak ya. Nah, menurut Bapak ini, apakah jumlah kursi per dapil di Nganjuk ini sudah ideal atau belum sih Pak? Dan untuk memastikan aspirasi masyarakat di tingkat kecamatan tersalurkan dengan baik melalui kalau di Dewan itu kan ada kegiatan reses, dana aspirasi, program pembangunan daerah. Nah, ini untuk komposisi saat ini jumlahnya sudah ideal apa belum sih Pak dari setiap dapil komposisi kursinya? Terima kasih. Terkait dengan akuntabilitas, ini kan keterkaitan ketika sudah jadi.
pertanggungjawaban. Menurut saya dengan 5 dapil, contoh ini tadi di dapil 1 ada 4 kecamatan, 66 desa kelurahan. Ini ya kurang ideal. Kurang ideal. Terlalu besar. Terlalu besar. Kalau kami harus turun ke semuanya itu. Iya. Ini terkait dengan akuntabilitasnya. Maka kami juga tadi kan mengusulkan idealnya ya 7. Begitu ada 7 dapil, maka teman-teman nanti yang sudah terpilih untuk mempertanggungjawabkan keterpilihannya, mereka akan lebih mudah. Mudah-mudah. Karena ruangnya lebih sedikit di 3 kecamatan. Tinggal misalkan berapa desa kelurahan. Untuk melakukan itu semua, memperjuangkan aspirasinya mereka semuanya, terutama kita melakukan reses misalkan, ini kan bisa mencakup semuanya. Misalkan kami di 7 dapil 1 ada 3 kecamatan, kami mudah. Misalkan nanti di situ tersisa sekitar 50 misalkan, berarti kami membawai 25 desa, teman kami nanti 25 desa. Saya yakin karena itu reses setiap tahun ada 3 kali reses, ada lagi kunjungan dapil, ada sosialisasi perda, sosialisasi raperda, komunikasi ini akan lebih mengena kepada semua, tidak hanya itu saja. Jadi kalau misalkan dibagi 25 desa, saya yakin semuanya nanti akan tersentuh, sehingga akuntabilitasnya, pertanggungjawaban kami kepada masyarakat ketika sudah terpilih, kami akan memudah untuk mengkomunikasikannya. Ini terkait dengan pertanggungjawaban kami ketika sudah terpilih. Karena mungkin belum punya gambaran seperti itu. Ini yang kita lakukan. Kalau sudah seperti itu nanti akan mudah. Maka sekali lagi kami mengusulkan dari 5, karena kemungkinan nanti jumlah pemilihnya semakin banyak, pertanggungjawaban ketika jadi kami nanti akan lebih mudah. Sudah menjadi dapil yang lebih kecil-kecil. Nah, contoh di provinsi kemarin, provinsi sama pusat itu sama, Madiun sampai Mojokerto. Akhirnya dipecah. Madiun sama Nganjuk, kabupaten kota Madiun, terus Jombang sama Mojokerto. Kan lebih mudah mereka untuk mengkomunikasikan dengan konstituennya. Ini harapan kami. Sehingga kalau melihat ini sementara kurang ideal, menurut saya. Nah ini sementara kurang ideal, Pak Yuda. Kalau Pak Tadit bilang, jadi kan ada sebuah pemikiran perlu ada sebuah perubahan dapil. Nah ini tentu dengan adanya perubahan dapil itu kan alokasi kursi dari setiap dapil itu nanti akan berpotensi berubah ya berarti. Atau mungkin beberapa dapil yang berubah itu mungkin atau dapil yang dipecah itu otomatis kan komposisi atau jumlah kursinya kan pasti akan berubah. Nah ini kalau dari perspektif pengawasan Bawaslu ini yang paling tantangannya apa sih Pak, yang paling kira-kira paling besar lah dalam mungkin pada tahap sosialisasi, pencalonan, kampanye maupun pemungutan suaranya itu nanti? Berkaitan dengan jumlah dapil, ini tidak berpengaruh terhadap tugas-tugas pengawasan di Bawaslu, karena dapil ini berbasis kecamatan. Ya. Sementara di Bawaslu ada pengawas di masing-masing daerah kecamatan, desa, kelurahan, ya, sehingga hanya tinggal membagi. Demikian pula dengan pengawasan partisipatif yang dibangun oleh Bawaslu, sehingga jumlah dapil tidak berpengaruh. Sekali lagi yang berpengaruh adalah jumlah peserta pemilunya. Semakin banyak partai politik yang ikut, maka akan dikalikan dengan jumlah kursi di dapil itu. Nah, sehingga akan semakin banyak caleg di dapil itu.
Nah, sehingga tantangannya yaitu pada waktu kampanye. Kampanye Pak ya. Itu. Lebih ke kampanyenya itu. Fokus utamanya di kampanye. Maka semakin banyak yang diawasi di dalam wilayah yang lebih sempit, tetapi akan lebih banyak caleg yang diawasi. Jika kemudian jumlah peserta pemilunya, partai politiknya lebih banyak. Nah, ini yang kemudian menjadi perhatian utama kami jika kemudian di pemilu 2009 nanti akan terjadi seperti itu. Namun demikian antisipasi kami melakukan pencegahan ya dengan membentuk pengawas partisipatif. Ini sedang kami lakukan yang tentu itu digunakan nanti pada waktu pemilu 2029. Itu akan sangat membantu tugas-tugas pengawasan, di samping kita juga menumbuhkan tingkat kesadaran masyarakat bahwa pemilu, apakah pemilu yang kemarin maupun pemilu yang akan datang, sama, itu merupakan tanggung jawab kita semua sebagai warga negara, sehingga bukan hanya sebagai tugas penyelenggara pemilu saja, tetapi merupakan tanggung jawab kita bersama. Sehingga nanti dalam hal pengawasan kalau ada kesadaran bersama ya, tentu itu akan lebih mudah dan akan mewujudkan suatu hasil pemilu yang berkualitas. Bahasa sederhananya, kalau partainya banyak, pemainnya semakin banyak, pengawasannya semakin rumit, gitu Pak ya, Pak Yuda ya. Semakin banyak yang diawasi. Iya. Oke, nah untuk berikutnya ini saya kasih kesempatan deh untuk teman-teman dari audien di studio. Ada yang mau bertanya? Monggo. Ya, silakan. Disebutkan namanya dan mau bertanya kepada siapa? Cek. Langsung. Baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Nama saya Endis. Mohon izin bertanya kepada Bapak Measpor. Terkait pembahasan yang tadi telah disampaikan, Pak, mengenai besaran daerah pemilihan atau district magnitude antara 3 sampai 12 kursi per dapil di tingkat DPRD kabupaten. Dari perspektif Bapak yang mendalami hukum tata negara, berapa jumlah kursi yang paling ideal per dapil agar wakil rakyat tidak kehilangan jejak atau lupa pada konstituensinya, Pak? Itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah dapil dengan skala terlalu besar justru mengaburkan fungsi keterwakilan itu sendiri? Cukup itu pertanyaannya Pak, terima kasih. Terima kasih Mbak. Tadi nyambung nih sekalian, tadi Mas Latif sudah bilang kata-kata kuncinya pertanggungjawaban, perlu revisi dapil. Saya sepakat juga akhirnya itu 5 mungkin harus dirubah 7, mungkin dipertimbangkan nanti. Tadi kan kalau teorinya kan dapil besaran 3 sampai 5 itu kan kecil, terus 6 sampai 9 itu medium, 10 ke atas besar, itu kan seperti itu. Kalau semakin kecil itu kan ya istilahnya akuntabilitasnya tinggi, pertanggungjawaban tinggi. Caleg ya, calon jadi tentu akan luar biasa bertanggung jawab kepada konstituennya. Tapi kalau pergeserannya besarannya semakin luas, semakin banyak kursi, ya tentu agak longgar. Itu. Jadi ikatan emosional, kedekatan dengan konstituen ya agak renggang jauh gitu. Jadi seperti itu. Gitu. Jadi dengan dapil yang ya maksud saya titik keseimbangan ya pilihannya tengah-tengah lah itu. Kita itu kan tadi nyambung juga dengan Mas Yuda kaitannya pengawasan juga sistem multi partai. Kita itu kan banyak partai, tapi kalau terlalu banyak kan repot juga. Makanya istilahnya moderat lah, moderasi, tengah-tengah ya, mungkin harusnya 3 sampai 5 partai lah masuk ke DPR, yang lain cukup sebagai partai di luar parlemen gitu, ibaratnya seperti itu. Jadi tidak terlalu banyak banget gitu.
Itu. Demikian juga Nganjuk, umpamanya kemarin yang bertarung di Nganjuk yang terdaftar kalau saya lihat itu 24, yang masuk 9, kan juga terlalu banyak juga. Tadi Mas Tatit bilang supaya akuntabilitas tinggi ya harusnya ya agak apa ya, dapil ya agak di rampingkan gitu. Ya turun lah. Mungkin titik keseimbangannya 69 atau 6 berapa lah seperti itu. Jadi apa? Kalau terlalu banyak kursi ya memang longgar, gampang. Tapi kalau terlalu kecil 3 sampai 5 pertarungan ketat, luar biasa itu. Tapi dekat calon dengan konstituen. Partai besar tentu yang punya pengalaman panjang tentu akan lebih menguasai. Partai kecil ya tidak bisa. Itu sulit lah. Nah, itu pilihan-pilihan. Preferensi mana yang diprioritaskan. Ya sama baiknya. Itu tergantung. Karena kita cenderung, kita kan secara nasional pilihan kita kan bukan mayoritas. Ya. Itu kalau mayoritas ya di dapil itu calonnya 1 menang langsung ambil total suara, yang lain sisa suara hangus semua kan. Ya. Itu kan kasihan juga itu. Pilihan kita kan proporsionalitas, kan kita negara kita berkembang sangat majemuk, luar biasa suku agama ras, maka pilihannya tadi ya agak moderat itu tadi. Itu jangan terlalu tinggi lah itu. Oke, pamannya kemarin 10, bisa saja nanti jumlah penduduk, kan jumlah penduduk juga ukurannya. Nah nanti kan tahun depan mungkin sudah berubah, bergeser. Usulan Mas Tatit oke juga, tadi minta 7. Artinya ada biar akuntabilitas itulah tercapai lah. Nah, itu bagus juga itu. Saya kira bagus itu usulan seperti itu. Jadi lebih dekat. Jadi kalau semakin tinggi ya tadi Mbak bilang apakah mengaburkan? Iya. Nah, jadi kalau kursinya di dapil itu terlalu banyak, calon ya semakin ikatan emosional, kedekatan ideologis ya semakin jauh lah. Tapi kalau semakin sempit, ya semakin dekat. Tapi terlalu sempit, ya tidak baik lah. Pilihan kita kan kerakyatan, demokrasi. Kata-kata kerakyatan itu kan kalau serapan bahasa Arab itu kan ar-ra'iyah, artinya kan memelihara, menjaga menjaga, memelihara masyarakat lah seperti itu. Nah, apalagi terus ada hikmat kebijaksanaan tadi, harus dipikirkan dengan hati nurani, akal budi. Lah terakhir harus dilakukan dengan permusyawaratan. Tadi Mas Tatit bilang di partainya tentu dilakukan dengan musyawarah, sangat bagus itu. Ya kita tidak lupa sistem kita perwakilan, tidak mungkin lah. Umpamanya penduduk kita itu 270 juta. 270 juta juga sekaligus ingin jadi penguasa semua, kan tidak mungkin. Ya perwakilan lah. Ya itu pilihan. Makanya perwakilan itu harus dilakukan dengan permusyawaratan, dilandasi dengan hikmat kebijaksanaan, akan muncul nilai demokrasi kerakyatan tadi. Saya kira itu, Mas. Oke, baik teman pemilih semua, kita sudah ada di penghujung sesi bedah buku dari karya Profesor Ramlan Surbakti ini tentang tata kelola pemilu. Nah, di penghujung sesi ini saya berikan kesempatan kembali kepada para narasumber untuk memberikan closing statement. Nah, ini clue-nya apakah pembagian kursi yang saat ini sudah berjalan ini sudah cukup adil atau justru menyisakan masalah terbuangnya suara secara sia-sia seperti itu. Clue-nya itu Pak untuk closing statement-nya. Saya mulai dari Pak Tatit dulu ini. Oke, terima kasih. Ini kita melihat dari sudut pandang yang berbeda-beda dari masing-masing partai politik. Ya. Kalau kami melihat dari partai kami, dari PDI Perjuangan, jelas dengan kemarin 5 dapil, banyak suara yang hilang, banyak suara yang terbuang. Itu yang pertama, sehingga perlu ada perubahan dapil atau penambahan dapil.
Apalagi 2029 nanti pasti ada pertambahan jumlah pemilih dan jumlah penduduk. Maka itu menjadi pertimbangan. Yang kedua, kami juga terkait dengan akuntabilitas. Kenapa harus tambah? Karena memang pertanggungjawabannya. Karena contoh sekarang dapil 1 dengan jumlah penduduk yang sedemikian. Dari 10 anggota DPRD kan tidak semuanya langsung bisa rutin turun berkomunikasi dengan konstituennya. Maka sebagai menutup celah itu, ini kan tentunya teman-teman yang aktif, yang sudah terbiasa, karena mereka terdidik dari itu. Komunitasnya yaitu kulinernya ya marung, ngopi, dan di situ nanti akan tercipta hubungan yang harmonis. Masalah-masalah akan muncul, sehingga mereka akan melakukan advokasi, misalkan melakukan pendampingan, itu pasti secara politis akan dilakukan. Ketika dapil nanti bertambah, otomatis akan menyempit. Dan menyempit wilayah kita itu kan lebih mudah untuk mengkomunikasikan. Maka saya juga berharap kepada masyarakat semuanya untuk memilih benar-benar calon yang memang bisa mewakili mereka yang telah dipilih, sehingga ke depannya setelah terpilih mereka bisa mempertanggungjawabkannya kepada pemilihnya. Ini harapan kami, sehingga masyarakat nanti juga menjadi pemilih yang cerdas, tidak hanya melihat itu tapi rekam jejak juga benar-benar untuk dipertimbangkan. Baik, berikutnya Pak Yuda, closing statement Pak Yuda untuk mengurangi banyaknya suara terbuang seperti yang saya sampaikan tadi. Dimulai dari proses pembentukan dapil, ini memang ada konversi ya suara dari jumlah kursi dalam satu dapil dengan jumlah penduduk, maka di situ sudah kita perhatikan ada sisa suara, kan begitu, sehingga ada sisa suara dari masing-masing dapil, kemudian sisa suara ini akan diberikan kepada sisa suara di dapil yang sisa tertinggi. Nah, artinya dari proses perencanaan penyusunan dapil kita sudah berbicara tentang jumlah berapa kursi di dapil tersebut dengan memperhatikan sisanya, jumlah penduduk tadi, kan begitu. Nah, ini juga berkaitan lagi dengan konversi suara pada saat penghitungan suara sah. Metode konversinya itu juga dengan Sanlek ya, yang dimodifikasi itu juga banyak yang kemudian suara sah yang kemudian hangus, tidak terbuang. Nah, untuk meminimalisir itu tentu dua-duanya ini harus diperhatikan ya dalam hal penyusunan dapil dengan cara analisa dan simulasi, sehingga nanti akan memperoleh berapa dapil di Kabupaten Nganjuk ini, sehingga itu menjadi pilihan yang paling tepat. Ya, biasanya dari partai politik pun juga akan melakukan hal yang serupa dengan simulasi dan analisa penggunaan dapil-dapil itu, dan kemudian nanti pasti harapan saya ya nanti juga akan ya duduk bersama ya antara partai politik, KPU, juga ada Bawaslu, dan ada beberapa yang mungkin dari akademisi juga untuk bersama-sama untuk penyusunan dapil ini, sehingga nanti akan tersusun dapil yang betul-betul efektif sehingga tidak ada banyak suara sah yang terbuang sia-sia. Oke. Berikutnya Pak Maskur. Iya Mas, terima kasih. Terkait besaran dapil tadi, kalau saya kira kita pilih aja mungkin ya titik keseimbangan tadi, mungkin medium lah, mungkin 6 sampai 9 itu tadi, mungkin hari ini 10 lah.
Itu. Terus tadi Mas Tatid PDI juga usul, bagus juga, memang perlu ada revisi juga. Tadi artinya itu ada, Mas Tatid yang mengusulkan ada akuntabilitas, caleg itu biar dekat tanggung jawab kepada konstituen. Sebaliknya pemilih, artinya juga sebaliknya, bisa menagih jalin asmaranya. Nah, ya nanti persoalan lain lah kaitannya jalin asmara itu. Jadi saya sepakat besaran dapil pada titik tengah itu tadi, keseimbangan. Mungkin 69 lah, itu medium seperti itu. Saya kira itu. Terima kasih Mas. Baik, terima kasih kepada seluruh narasumber atas kehadirannya pada kegiatan bedah buku kali ini. Semoga bedah buku ini bisa membawa manfaat yang untuk kegiatan praktis maupun akademis ya, dan meningkatkan literasi kita terkait dengan politik, terkait kepemiluan, terkait demokrasi. Tepuk tangan untuk seluruhnya. Baik, saya Cak Bagi beserta seluruh tim panitia dari KPU Kabupaten Nganjuk, seluruh kru dari Podcast Sedudo mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda semua. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.